Jangan pernah menyepelekan, merasa lebih tahu daripada orang lain, walaupun faktanya kamu mungkin lebih tahu, dan orang yang kamu anggap telah lebih umurnya dari kamu ternyata tidak tahu. Bukan berarti kamu lebih pandai dari dia, lebih cerdas dari dia. Gampang Tuhan itu menjadi membodohkan kita, melupakan apa yang telah kita miliki akan sangat mudah sekali. Maka jangan pernah merasa dalam perilaku sombong dan arogan hanya karena kamu lebih tahu daripada orang lain. Itu kebodohan yang dolim. Saat kita merasa lebih tahu daripada orang lain, perilakunya kemudian kita sombong, apalagi arogan, maka akan menghalangi kamu untuk belajar. Kalau kamu malas membaca atau belajar, belajarlah paling tidak jangan menyepelekan pelajaran dan jangan menyepelekan ustadz atau orang lain. Ini pembelajaran yang sudah luar biasa. Berlatih mengendalikan diri adalah sesuatu yang hebat, yang dapat kamu bentuk sebagai kepribadian kamu untuk menjadi orang beruntung. Kalau ada orang lain yang lebih beruntung dari kamu menurut pandangan kamu, jangan mudah iri dan dengki. Padahal kamu merasa seharusnya saya yang ditunjuk, tapi kok dia. Tetap bersyukurlah dan support dia. Kalau kamu nggak ditunjuk, padahal kamu merasa lebih berhak, tetap supportlah orang itu, teman kamu itu. Kamu support. Itu makna wakafa billahi syahidah. Huwa rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kulih wa kafa billahi syahidah. Malah jangan membuli atau mengolok, ngerasani seharusnya kan aku, seharusnya kan kamu yang dikirim, kok dia kan. Pilih kasih. Kalau kamu ada ungkapan ini, komunikasikan. Kenapa Ustadz ini yang dipilih? Saya hanya ingin tahu saja. Upamakan begitu. Paham maksud saya? Hal yang merusak diri kamu, berpengaruh merusak kehidupan, itu adalah perilaku yang sepele, menyepelekan, dan tidak pernah mengendalikan diri. Seumur kamu, apalagi di zaman saat ini, lawan jenis itu sangat kuat pengaruhnya. Kendalikan diri kamu. Jangan malah mencari tempat yang sepi supaya orang lain tidak tahu, sehingga kamu dapat melakukan aktivitas yang bebas. Orang mengatakan pacaran. Ya terus terang, saya juga ngalami seumur kamu, senang dengan lawan jenis. Pengendalian yang saya lakukan, saya berusaha untuk tidak mencari tempat yang sepi, supaya tidak melakukan sesuatu yang berlebih. Yang distorsi. Saat seseorang takut diketahui oleh orang lain perbuatan apa yang dijalani, berarti itu ada indikasi ketidakjujuran. Orang jujur itu akan lebih terbuka, lebih rileks, nggak ada beban. Semakin kamu merasa diri menjadi orang hebat, merasa diri orang yang paling tahu, akan ada akumulasi kamu menjadi orang yang panik. Kamu tidak ingin menunjukkan, maka kamu kendalikan, maka itu akan menjadi perilaku-perilaku yang lain. Orang yang sakit itu bisa jadi akibat rasa takut yang kebangetan, kebablasan, tapi bisa jadi juga karena merasa lebih yang kebablasan.
Paham maksud saya ya, kalau kita sebagai sebuah aplikasi kehidupan. Kalau kamu memang sadar belajar itu sesuatu yang berat, tetap belajarlah dari paling tidak perilaku. Kalau kamu membaca berat, tapi berusahalah mengikuti proses KBM. Jangan menyepelekan, kan hanya itu. Belajarlah di situ. Ke depan, karakter yang diperlukan adalah karakter yang jujur, yang mampu mengendalikan diri, yang konsisten, yang sungguh-sungguh. Sabar itu kan saya kemas dalam bertaku jujur dan sungguh-sungguh. Jihad itu memerangi perilaku-perilaku yang merusak. Jihad perang itu memerangi perilaku-perilaku yang merusak. Bukan untuk memerangi orang yang kita anggap kafir, karena mungkin bisa jadi diri kita kafir, maka perangi kekafiran diri kita. Semuanya berbahagia. Karena ini kita juga mencoba koneksi dengan beberapa negara yang hampir semua komunitas besar sebuah bangsa saat ini itu memerlukan komunitas, memerlukan adanya satu komunitas yang berada di dalam sebuah sistem kebersamaan, memiliki komunikasinya jalan, musyawarah jalan, berlaku jujurnya banyak orang-orang yang berlaku jujur dalam sebuah sistem. Ya. Dan kita kan guru-guru sistem untuk tidak mengaku, bahkan diwujudkan dalam sistem manajemennya itu seperti apa. Kita nggak sekedar ngaku, tapi sistem manajemennya juga dibangun sebagai sebuah sistem. Seperti apa? Karena orientasi kita selamat. Dunia ini mung alat. Jangan salah tempat dijadikan target. Namun kita juga sungguh-sungguh. Untuk itu, ini hanya informasi bahwa ini kita juga membuka keran untuk beasiswa ke luar negeri. Kita juga sudah berhubungan dengan pihak Cina dan Taiwan. Kita kan ke sana kan kerangkanya kan sains dan teknologi. Kalau kamu sudah dalam iman, kan nggak goyah. Kalau kamu sudah pernah merasakan garam itu asinnya seperti itu, nggak bisa diungkap asin ya begitu. Maka saat ada orang lain mempengaruhi, iki lho sing diarani garam, kamu mestinya nggak pengaruh, bener? Inilah dikatakan gula. Kemudian orang lain mengatakan iki lho gula, kamu nggak akan pengaruh, bener? Dimanapun kamu hidup, seharusnya tidak akan mudah goyah saat kita mengetahui rasanya iman yang benar, karena mengenali Tuhan dengan sebenar-benarnya, tidak hanya mengenali asmanya. Ayat banyak sekali. Ojo beragama hanya mengenal nama dan itu yang kamu sembah, mung jeneng itu sambrek ayate. Dan jangan mensifati Tuhan, kamu anggap kamu telah mengenal Tuhan, sesungguhnya itu kamu mengenal hantu, kan begitu toh. Ini dari pihak Cina dan pihak Taiwan, bukan sekedar tukar pelajar, mereka akan memfasilitasi beasiswa, ya tapi ini yang dituju kelas 11, kemudian dikirim ke Taiwan sampai menjadi S1. Bidang pertanian, perikanan, peternakan, teknologi,
dan juga STT mahasiswa. Kalau ini unsur tukar pelajar atau mungkin perkuatan untuk peningkatan skill. Taiwan termasuk sains teknologinya sangat maju. Ilmunya kan bisa kita terapkan. Ini kemungkinan tidak hanya 1-2 negara bisa akses langsung. Kita nanti tinggal melapor ke negara kita, karena yang berhubungan dengan kita langsung dengan pemerintahnya langsung. Maka dari tim manajemen untuk menguatkan bahasa Inggris, kemudian ketambahan Mandarin, nanti kan begitu bisa terutama mungkin bagi yang akan berangkat sekaligus nanti kan juga ada untuk Mandarin. Sebenarnya sih bahasa Inggris cukup, cuman syukur kalau belajar Mandarin, jadi nanti ada sebelum dikirimkan untuk menguatkan diklat Mandarinnya, bahasa Taiwan. Ya saya memang nggak begitu merekom kalau ke Al-Azhar, saya nggak begitu merekom. Nek belajar agama di Indonesia kitab sambrek gitu. Sambrek. Wen kon ndek kono bar kono mung ahli debat tok, ora roh apa-apa. Tetep gak roh tanduran. Itu. Petani kita terkalahkan terus. Kita menuju krisis pangan itu karena petani semakin jauh dari mengenal tanaman yang seharusnya dia kenal sebagai sebutan petani. Petani sekarang tidak bisa melakukan membibit sendiri, tidak bisa. Ora roh ilmune. Cara meram tidak tahu, cara memilih benih kadang juga tidak tahu, karena tidak mengenal. Saat penyakit itu ada di dalam tanaman, penyakit beluk, penyakit haji, penyakit putih, penyakit patah batang, itu sebab apa? Sehingga diobati tapi tidak mempan karena memang tidak mengenal dengan baik. Saat unsur tanah terlalu humus sebab menjadi apa? Saat metengi tanaman di tengah bulan maka itu sedang asik masuknya bertelur klaper yang itu menjadikan adanya penyakit. Banyak penyakit pada saat menjelang Halim itu pas tanggal tengah bulan hamil, maksud saya bunting hamil menungso ya, tanaman itu kan bunting, saat bunting semacam itu. Kalender tanam tidak lagi dikenali dengan baik, maka logika ini krisis pangan itu karena juga krisis pikiran manusia. Itu relevan, biasanya selalu itu namanya kompleks saling mempengaruhi. Kemudian untuk produksi juga sama. Ini kita juga diberi peluang kalau kita mau ekspor apapun, banyak negara yang siap menampung dan ketepatan kita bertemu dengan orang-orang pemegang PO-nya, baik PO yang ada di Indonesia ataupun PO yang ada di luar negeri, ataupun bahkan kita juga pegang PO sendiri. Ngerti PO? Ngerti? Hah? Berarti nanti untuk pelajaran ekonomi enak tambahan ya.
saat kita memegang PO berarti kita bisa mendistribusikan antar wilayah dan antar daerah, bahkan antar negara. Ini kalau saya ngomong kepada santriwan-santriwati dan kepada mahasiswa ya, ojo cilik anti tememeno. Kita juga melakukan persiapan ini. Kita mencoba membangun koneksi dengan beberapa bangsa karena ketepatan. Rata-rata mereka membutuhkan adanya satu komunitas yang dapat dipercaya, yang jujur, yang konsisten, yang telah memiliki kebiasaan dalam satu tata kelola kehidupan bersama gotong royong. Itu menjadi orientasi saat ini. Karena banyaknya berlaku saling tidak percaya, dia percaya nggak bisa, dan seterusnya, nggak komitmen, nggak konsisten. Karena orientasi dunia untuk dunia, keuntungan akibatnya dipercaya, mestinya diekspor, akhirnya dijual di negara lain atau kepada kelompok lain yang lebih menguntungkan. Padahal ada MOU-nya sudah perjanjian dan juga sudah menguntungkan. Akibat orientasi di kerok dunia itu ada segala-galanya. Kamu sebagai apapun, menjadi apapun, kesungguhan, jangan kecil hati hanya karena kamu tidak dikirim upamanya. Jangan putus rantai siklus kehidupan kamu hanya karena iri dan dengki dan putus asa. Jadi tim kita ada divisi pendidikan, ada divisi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, ada divisi sains, pengembangan teknologi, ada untuk divisi pengembangan produksi. Ya, walaupun kecil, kita kan divisi-divisi ini kan ada di pondok. Makanya banyak orang, kijane pondok apa perusahaan, kan begitu. Negaan di usaha, SPP-mu gak nyamut-nyamut le. Apa tinggi biaya gitu loh. Kalau SPP-mu sesasi mong 700, ya ta? 700 ah? Malah gak enak. Ngono mbok nyang. Pitungatus maampeng telu 700 kuwi wis gak cukup kowe iki kudune kan gitu loh. Itu kan maam sitok kuwi tuku ndek Warujayeng pira? Pecel pira? 7.000, sak teh 10.000. Ping telu 30 ping telu. Jadi kan 900 maam tok kuwi. Entah 900.000. Bayarmu kuwi lho mung 700. Gedung ya kudu mbok kon bangun. Ya toh? Tapi itulah makanya kita kan sebagai tim. Ini bagian dari tim aja kita semuanya. Sebagai keluarga kamu, sebagai santri, saya tidak berpikir bahwa kamu orang lain, tapi kamu menjadi bagian dari kita semua. Begitu toh? Ya itu. Makanya kita juga membangun koneksi dengan berbagai pihak, tim-tim kita bergerak. Ada yang masih seperti banyak yang mandiri, ada yang banyak tim-tim ada di BKT, dari tim
bagian sayur, bahkan kan membuat koneksi-koneksi masing-masing. Bahkan ini kan sudah pada wilayah ke luar negeri juga. Kita saatnya di luar negeri sekarang ini sudah memiliki kesadaran lebih dulu tentang ketahanan pangan dan kedaulatan pangan. Mereka sudah memiliki kesadaran lebih dulu. Sedang kita baru wacana adanya seharusnya memiliki kesadaran bahwa kita akan krisis pangan. Jadi kita masih rileks. Gitulah. Negara-negara maju, Amerika, Korea Selatan, Jepang, mereka itu sudah mengumpulkan, bahkan limbah-limbah itu mereka kumpulkan ke sana. Seperti kita proses, tadi ada santri yang membuat di Getas, ya, kok di Getas, di Banjar, untuk persiapan mulai produksi jangkil yang kita siapkan untuk diekspor ke Korea. Ya kita selama ini sudah ekspor, cuman dalam pengembangannya akhirnya kan kita harus memiliki mesin sendiri yang satu akan dipasang. Sebagai contoh kan itu, jadi limbahnya itu digunakan untuk gawe jamur, digunakan untuk memenuhi protein dan juga untuk ketahanan pangan, persiapan masa depan, sekaligus juga digunakan untuk mengembalikan unsur hara tanah C organik. Itu kan mereka mendahului, kita C pelongo-pelongo. Mereka sudah berpikir lebih baik mengendalikan makan tidak banyak sehingga tanahnya tidak rusak akibat kerakusan kita mangan, kan gitu. Itu mereka. Kita masih oke-okean kimia, itu pasti hancur, nggak ada logikanya. Akan semakin baik kalau petani kita masih terus menggunakan sistem kimia 1 ton per hektar, di atas 1 ton, maka tinggal menunggu hancurnya. Karena sudah banyak negara yang saat ini gersang yang tidak lagi bisa ditanami akibat pestisida, herbisida, dan kimia yang berlebihan. Mereka sudah merasakan dampak dan akibatnya. Tapi kita sekarang, sebagian besar petani kita masih asik masuk dengan NPK saat pemerintah mengurangi, pertama, emisi kendaraan ini beralih ke listrik supaya mengurangi emisi terhadap udara. Kemudian yang kedua, mengurangi pencemaran udara juga melalui pertanian, maka pupuk subsidinya dicabut, memaksa petani supaya berpikir membuat bogasi sendiri. Karena pertanian dengan zat kimia terlalu banyak yang menjadikan adanya proses pencemaran udara. Kowe iki nek pipis, zat apa yang menjadikan pesing berupa gas, itu apa jenenge? Apa jenenge? Sing banter? Mosok gak roh?
Apa? Santri? Apa? Lah, guru kimia ini siapa? Amonia. Amonia ki rumusnya apa? Na? Kalau kamu nggak tahu rumusnya, piye nek menghilangi pesing, disiram. Iya bener. Itu pelajaran agama. Kono-kono ngaran itu pelajaran umum bareng. Itu justru pelajaran agama itu. Itu sunnah. Sistemnya Allah. Dalam satu siklus kehidupan kamu tuh bisa bernafas. Itu karena adanya siklus reduksi, deduksi, reduksi, adanya sebuah proses, ada yang disebut dengan aksi reaksi. Itu sunnah, itu agama. We belajar tentang waris, belajar tentang sholat, di agama belajar kimia. Wes ben ki wong gelut-gelut iki. Kenapa? Ngopo kok ini saya katakan lebih agama. Sistemnya Tuhan, ada kehidupan yang kamu jalani. Bahwa kamu tuh saat nafas ngambil apa? Jika apa? Apa oksigen ki? H2O. Kelelep kowe. O2. Itu O2 itu yang produksi siapa? Tanaman. Kamu mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Maka terjadi aksi dan reaksi. Variabel O2 di depannya ada 3 O2. Maka akan dapat menjadi reaksi masuk kepada CO2 jika di depannya ada variabel CO2 dalam kurung pangkat 2. Kan itu toh. Wong aku lho 30 tahun kepungkur kelingan kok. Ya. Jadi ini hanya itu ada siklus, berarti kan agama begitu. Orang salah paham itu dikira ilmu sains. Enggak, itu agama. Wong yang membuat begitu Tuhan kok. Itu yang justru paket dari Allah kan gitu. Nek melajari fikih bla 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 bla, melajari ini bla 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 bla. Itu kan hasil tulisannya menungso. Kan gitu toh. Nek kan duduk tulisannya menungso. Iki kok Gusti Allah begitu sudah begitu loh. Ya. Iki aku ki mung terapi, artinya iki aja mbok sepelek nih pelajaran umum kuwi ora berarti kowe terus kemudian ngaji moh tak juantur kowe kono.